Chapter 141. Kebenaran, 1. Saya memaksakan diri untuk berbaring, tetapi saya tidak bisa tidur. Perutku bergejolak, dan kepalaku berputar. Tanpa pilihan lain, saya membuka mata dengan bingung. Kenangan hidup muncul di depan mata saya. Kim Ha-jin yang memelukku, dan tato yang bersinar di lengannya. Itu adalah, tak diragukan lagi bukti dari si pembunuh. Tapi mengapa Kim Ha-jin memiliki tato itu? Dan simbol putih yang bersinar itu, apakah itu benar-benar sebuah tato? Saya menendang selimut dan bangkit. Kemudian, saya membuka jendela. Karena tubuh saya terbakar, saya tidak bisa tidur. Saya hampir tidak bisa menahan rasa sakit. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, asap tajam mengalir dari jendela. Bau rokok mulai turun dari atap. Segera, mataku terbuka lebar. Itu bau yang tidak asing. Sejak hari itu, saya harus terus-menerus mencium baunya untuk berada di dekat orang itu. Saya berbalik dan menghadap pintu. Saya harus memeriksa apakah yang saya lihat itu nyata atau halusinasi. Satu-satunya cara saya akan mengetahuinya adalah jika saya bertanya kepadanya. Dan hanya dengan begitu aku bisa hidup terus. Saya menaiki tangga ke atap rumah sakit. Meskipun pintunya terkunci, aku bisa dengan mudah mengambilnya menggunakan keluasan. Hanya ada satu alasan saya datang jauh-jauh ke atap, untuk merokok. Tentu saja, ada zona merokok di dalam rumah sakit, tetapi saya adalah seorang kadet. Meskipun saya akan segera keluar, saya tidak ingin merokok di depan banyak instruktur dan taruna. Setelah menghela nafas, aku menyalakan sebatang rokok dan memasukkannya ke mulut. Asap tebal memenuhi paru-paruku. Petik 2. Bersandar di pagar pembatas, saya menghela napas dan menatap tanah. Saya bisa melihat pemandangan pintu masuk rumah sakit. Adegan itu hanya bisa digambarkan sebagai kekacauan. Sebanyak 3.583 orang ditarik ke dalam fenomena cermin pecah. Dari 3.583 orang ini, 44 tewas, 66 diculik, dan instruktur yang diserang Destruction, Kim Soo-hyuk, sedang menjalani operasi saat dalam kondisi kritis. Dalam cerita aslinya, aku menamparkan mulutku. Kisah asli terkutuk. Saya terus menggambarkannya sebagai sebuah cerita. Tapi apalagi yang harus saya sebut? Takdir. Bagaimanapun, 66 orang diculik seperti dalam kisah aslinya. Namun, penampilan Destruction sama sekali tidak terduga. Dia adalah karakter tingkat bos yang dengan mudah masuk peringkat 500 terkuat di dunia. Adapun Yoo Jin Wong yang mengantarnya pergi. Aku berharap dia datang. Omong-omong, saya menerima pesan dari pembantu yang memanggil Yoo Jin Wong. Ha-jin-chan, saya melihat berita. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, terima kasih, kerugiannya minimal. Hehehe, aku juga dipuji karenanya. Dengan jam tangan pintar saya terhubung ke laptop saya bisa mengirim pesan tanpa hambatan oleh sinyal listrik. Segera setelah saya menyadari Destruction ada di sini, saya mengirim koordinat tepat saya ke Kim Ho-suk. Tidak mungkin Kim Soo-ho bisa melawan Destruction sekarang. Untungnya, Kim Ho-suk cepat bertindak. Dia bahkan meretas jam tangan pintar Yoo Jin Wong untuk menyampaikan koordinat saya kepadanya. Sekali lagi terima kasih. Pesan saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan. Oke. Setelah itu, saya mematikan jam tangan pintar saya. Lalu, saya melihat 3 wajah yang akrab berbicara satu sama lain di taman rumah sakit. Itu adalah Kim Soo-ho, Rahel, dan Shin Jong-hak. Mereka tampaknya menjadi dekat dalam waktu singkat ketika mereka menyelamatkan kadet-kadet lain, karena mereka berbicara tentang topik yang agak serius. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika saya mendengar nama Destruction, tubuh saya membeku. Rahel mengkritik dirinya sendiri. Sebenarnya, Kim Soo-ho dan Shin Jong-hak adalah yang aneh karena bisa menyerang Destruction dalam situasi itu. Pada saat itu, suara langkah kaki menghantam telingaku. Tepatnya, itu adalah suara seseorang yang menaiki tangga. Suara itu semakin dekat. Saya mengeluarkan rokok saya merokok dan menunggu orang yang berjalan ke atap. Cahaya bulan menyentuh pundakku. Langkah kaki berhenti di dekatnya. Dia tampak ragu-ragu. Petik 2. Desahan terdengar, diikuti oleh suara yang akrab. Hei! Dia memanggilku. Sebagai tanggapan, saya berbalik. Di depan pintu atap, dia menatapku. Chae Na-yun. Dia tidak terlihat bagus. Kulitnya pucat, dan aku bisa melihat bahwa dia lelah secara mental. Kim Ha-jin. Dia memanggil namaku. Petik 2. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Bau rokokmu masuk ke kamarku melalui jendela. Oh maaf. Petik 2. Chae Na-yun berjalan ke arahku dengan diam-diam. Kemudian, dia bersandar pada pagar pembatas. Dia tidak menunjukkan matanya. Rambutnya yang berkibar menutupi mereka. Chae Na-yun berbicara. Hei. Petik 2. Suaranya berat. Chae Na-yun menatap langit malam dan melanjutkan. Ingat apa yang aku tanyakan padamu sejak dulu? Apa?
Aku bertanya apakah kamu punya tato? Apakah kamu? Iya, aku mengingatnya dengan samar. Ketika kami pergi ke Norwegia, saya mendengar Anda membicarakannya di depan kabin kami. Petik 2. Saya ingat perjalanan kami ke Norwegia. Samar-samar aku ingat itu. Jadi, kamu dulu merokok. Berandalan sejati, ya, apakah kamu juga punya tato? Hampir setahun yang lalu, ketika saya pergi ke Norwegia sebagai bagian dari klub berburu, Chae Nayun mendengar saya mengatakan bahwa saya berhenti merokok. Tampaknya Homer sering benar-benar meningkatkan ingatan saya. Ataukah ingatan itu terukir di benak saya karena saya terkejut? Petik 2. Ya, aku ingat. Ketika saya menjawab, saya merasakan kepahitan di dalam. Saya tidak dapat membantu tetapi berpikir bahwa jika saya dapat kembali ke masa itu, saya dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Saya sekali lagi mengerti mengapa ada begitu banyak novel di mana tokoh utamanya kembali ke masa lalu. Di masa sekarang, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Begitu. Chae Nayun menyela pikiranku yang tidak berguna. Aku ingin bertanya lagi. Dia tidak menatapku. Jika aku tidak, aku pikir aku akan mati. Saya tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Jika saya tidak mengonfirmasi bahwa itu salah, saya rasa saya tidak bisa hidup. Chae Nayun menggelengkan kepalanya sedikit. Sesuatu yang berkilau tersebar di angin. Air mata. Kim Ha-jin, apakah kamu memiliki tato di lenganmu? Petik 2. Suasana makam dan pertanyaan anehnya membuat saya ragu. Saya perlu lebih banyak waktu untuk menganalisis situasi. Jawab aku. Namun, Chae Nayun tidak memberi saya waktu. Dia menatapku lurus ke mata dan berbicara. Jawab aku. Petik 2. Baru saat itulah aku bisa melihat matanya. Ketika saya melihat muridnya yang gemetaran, saya tidak bisa berbicara. Seolah-olah tubuh saya membeku. Kenapa kamu tidak menjawabku? Chae Nayun bertanya lagi. Mengapa? Anda hanya perlu mengatakan Anda tidak memilikinya. Iya, petik 2. Chae Nayun tiba-tiba terisak. Dia menjatuhkan kepalanya, dan air mata mulai jatuh ke beton. Petik 2. Kenapa? Kenapa saja? Kamu harus menjelaskan apa yang sedang terjadi, Chae Nayun tiba-tiba menabrakku. Tuduhan tiba-tiba membuatku jatuh terlentang, dan Chae Nayun melompat di atasku. Dia meraih ujung bajuku, jelas mencoba merobek bajuku. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Terkejut, saya bertanya-tanya apakah dia mengalami episode psikotik. Saya tidak bisa berpikir dengan tenang dan hanya bisa mencoba melepaskannya dengan kekuatan lemah saya. Tetapi tanpa kekuatan sihir stigma, saya mudah kewalahan oleh kekuatan fisiknya. Hei, kamu gila. Iya, aku gila, jadi diamlah. Dia bergerak cepat, berteriak keras, dia meraih bajuku dengan tangannya dan dengan mudah merobeknya dengan kekuatannya. Petik 2. Segera setelah itu, tatapan Chae Nayun jatuh di lengan atas saya, tempat stigma ditempatkan. Saya cepat-cepat menutupinya dengan baju robek saya. Namun, sudah terlambat. Chae Nayun menundukkan kepalanya dengan suara linglung. Kemudian, dia mencengkeram kepalanya dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Hei. Petik 2. Tato apa itu? Chae Nayun menggertakkan giginya. Banyak kata keluar dari mulutnya, tetapi tidak ada yang terhubung ke kalimat. Beberapa tato organisasi. Masyarakat rahasia, beberapa, semacam itu. Petik 2. Ketika saya tidak menjawab, mata Chae Nayun bergetar keras. Apa itu? Saya bertanya apa itu? Apa itu? Baru pada saat itulah saya mulai memahami apa yang sedang terjadi. Katakan padaku. Teriak Chae Nayun. Namun, saya tidak bisa mengatakan atau melakukan apapun. Hampir seolah otakku berhenti bekerja, aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak. Wajah Chae Nayun berubah. Dia meraih bahuku cukup kuat untuk menghancurkannya dan memukul dadaku dengan kepalanya. Kenapa? Mengapa kamu membunuh Opa? Segera, hatiku tenggelam. Bagaimana Chae Nayun tahu tentang stigma? Dan bagaimana dia menghubungkannya dengan pembunuhan? Kanan, bukan Anda, kan? Petik 2. Chae Nayun bergumam sambil menangis. Saya hanya bisa mendengarkan suaranya yang putus asa. Petik 2. Itu bukan aku. Saya tidak melakukannya. Itulah yang ingin Chae Nayun dengar dari saya. Seseorang mungkin telah menjebakmu. Di tempat pertama, Anda tidak memiliki motif. Mengapa Anda? Petik 2. Namun, saya tidak bisa berbohong. Kebohongan yang dengan mudah bisa dibuktikan salah, kebohongan yang dia tahu salah, aku tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Tapi mengapa? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Chae Nayun mengencangkan cengkeramannya di pundakku. Pupil matanya sudah kosong. Katakan saja Anda tidak melakukannya. Petik 2. Rasa sakit menusuk bahuku. Bahuku patah. Namun, itu untuk saya dan Chae Nayun. Tak. Kepala Chae Nayun menyentuh dadaku. Karena sangat terkejut, dia pingsan. Tubuhnya yang lemah sekarang terbaring di dadaku. Saya tidak bergerak. Seperti boneka dengan talinya yang terpotong, saya hanya tinggal di tanah. Petik 2. Kim Ha-jin.
Namun, situasinya semakin cepat dan semakin cepat. Dari pintu masuk atap, suara lain terdengar. Wajah yang akrab menatapku dan Chae Nayun. Petik 2. Itu adalah Yo Yonha. Perlahan dia berjalan ke arahku. Saya tidak yakin bagaimana menghadapi situasi ini. Tanganku gemetaran, kepalaku berdenyut, dan rasanya seperti berada dalam mimpi. Jika memungkinkan, saya hanya ingin pingsan dan melarikan diri dari kenyataan ini. Kamu tidak perlu panik. Namun, Yo Yonha dengan tenang memisahkan Chae Nayun dari saya. Aku sudah tahu tentang itu. Petik 2. Mendengarnya, hati saya sakit. Di mana saja saya salah? Maaf. Yo Yonha perlahan mengangkat Chae Nayun. Aku seharusnya berada di sini dulu. Mendengar dia berbicara, aku menatapnya dengan bingung. Yo Yonha tersenyum pahit. Setelah malam ini, kamu akan lama hilang, kan? Petik 2. Aku akan memastikan Nayun beristirahat dengan baik. Suaranya hangat. Sejujurnya, aku berharap dia tidak akan mengetahuinya. Suaranya yang rileks dan mata simpati membuatku lebih sedih. Aku juga tidak percaya. Tidak, saya tidak bisa mempercayainya. Bahwa kamu membunuhnya. Bagaimana Anda membunuhnya? Apakah Anda memiliki kaki tangan atau melakukannya sendiri? Saya hanya tidak punya informasi. Dan setahu saya, membunuh Chai Jinyon tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Petik 2. Yo Yonha dengan ringan menggigit bibirnya. Tapi melihatmu sekarang, itu pasti benar. Dinginnya menyelimuti tubuhku, dan aku merinding. Menatapku, Yo Yonha bertanya. Kenapa kamu melakukannya? Saya tidak menjawabnya. Saya tidak bisa. Mengapa kamu membunuhnya? Petik 2. Petik 2. Apakah itu untuk balas dendam? Yo Yonha sepertinya frustasi padaku, yang duduk di tanah dengan linglung. Kamu tampak sangat menyedihkan sekarang. Tapi sayangnya, aku tidak punya hak untuk menghinamu. Yo Yonha berbalik. Langkah kakinya lambat. Hampir seolah dia ingin aku menghentikannya, dia berjalan sangat lambat. Melihatnya, aku merenung. Dia adalah seseorang yang memperlakukan sekutunya dengan jujur dan tulus. Jadi mengapa saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Itu adalah pikiran yang lemah. Namun, Yo Yonha membuka mulutnya lebih dulu. Hotel Sinar Matahari. Mendengarnya, aku tersentak. Ini adalah hotel yang dikelola guild saya. Saya akan menunggu di lantai penthouse. Petik 2. Yo Yonha melanjutkan dengan punggungnya masih menunjuk ke arahku. Aku masih menganggapmu sebagai sekutuku. Sama seperti bagaimana Anda menganggap saya sebagai milik Anda. Petik 2. Suaranya lembut dan lembut. Mengesampingkan apa yang terjadi, aku ingin mempercayaimu. Aku ingin membantumu. Petik 2. Karena hanya itu yang aku bisa. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Petik 2. Bagaimanapun, saya akan menunggu. Petik 2. Tak. Seperti orang bodoh, saya menyaksikannya berjalan menuruni tangga.